Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safitri. Saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hamzah, yaitu membaca buku The Black Swan. Oke, kita lanjut ke bab 12, yaitu tentang epistemokrasi, sebuah mimpi. Kenapa epistemokrasi besar pada zaman modern adalah Montaigne? Ada beberapa alasan: spektisme dan realitisme budaya. Montaigne menggambarkan tema-tema dari literatur spektis dan stoik kuno. Ini mempresentasikan argumen skeptis kuno tentang ketidakandalan informasi yang diperoleh melewati indera atau akal, dan tentang ketidakmampuan manusia untuk menemukan kriteria pengetahuan yang memuaskan, dan tentang relativitas opini moral. Esai sebagai genre sastra, Montaigne dikenal karena mempopularitaskan esai sebagai genre sastra. Esai-esainya berisi spekulasi intelektual yang serius dan anekdot kasual dan autobiografi. Kerendahan hati intelektual, Montaigne mengakui ketidakmampuan manusia sebagai fakta yang paling pasti di dunia. Ia juga menekankan pentingnya kerendahan hati intelektual, yaitu kesadaran akan keterbatasan pengetahuan kita. Kenapa utopia ini juga dianggap masyarakat yang diatur berdasarkan kesadaran tentang kebodohan, bukan tentang pengetahuan. Karena pengetahuan masyarakat terbatas, dan kita seringkali tidak menyadari bahwa betapa banyak yang tidak kita ketahui. Kepercayaan yang terlalu berlebihan pada pengetahuan dapat menyebabkan kesombongan dan kegagalan. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian langka yang berdampak besar yang tidak dapat diprediksi, lebih baik kita cenderung untuk percaya pada data, yaitu data diskonfirmasi daripada data konfirmasi, karena ini ciri penting dari masyarakat yang didasarkan tentang kebodohan. Orang akan aktif mencari data diskonfirmasi untuk menguji keyakinan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka, belajar dari kesalahan, dan membuat keputusan yang lebih baik di dalam dunia yang tidak pasti ini. Konsep kebutaan masa depan atau kesalahan prediksi. Ini adalah keterbatasan manusia dalam memprediksi masa depan, terutama kejadian-kejadian yang angka dan dampaknya lumayan besar. Kita lebih memilih meramal ke depan dan meremehkan peran ketidakpastian. Sebagai contoh, si Rapa bertahun-tahun bekerja hanya menggunakan sepeda, dan ternyata di suatu hari ia mampu membeli sebuah sepeda motor. Dan itu dapat mengubah kita dan menaikkan status kita. Orang melihat, wah, si Rapa punya motor yang bagus. Padahal terakhir, sebelum Rapa membeli motor, Rapa juga memiliki harapan yang sama, bahwasanya dia mudahan bisa membeli motor seperti itu. Dengan demikian, kebutaan masa depan mengingatkan bahwa kita harus rendah hati, dan terutama tentang pengetahuan kita, dan menyadari batas kemampuan kita untuk memprediksi masa depan. Lebih baik kita fokus pada membangun ketahanan dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Lanjut ke bab 13, yaitu membahas tentang Epiles sang pelukis, atau apa yang Anda perbuat jika tidak bisa meramal. Sulit bagi kita untuk tidak setuju bahwa menuntut kepastian adalah intelektual yang buruk, karena kepastian mutlak yang tercapai dalam banyak bidang kehidupan, terutama yang melibatkan kompleksitas manusia, sosial, atau alam. Kepastian mutlak hampir tidak tercapai, menghambat eksplorasi dan pembelajaran. Jika seseorang bersikeras pada kepastian sebelum bertindak atau mencapai sesuatu, mungkin mereka akan menghindari eksplorasi ide-ide baru, eksperimen, atau pendekatan yang berbeda. Sikap yang baik adalah menerima ketidakpastian, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan bersedia untuk mengubah pikiran kita. Dan jadilah orang bodoh di tempat yang tepat. Maksudnya, nasihat yang mendorong kita untuk bersifat rendah hati dan mau belajar. Saat kita menuntut ilmu, sebaiknya kita kosongkan gelas kita. Biarkan terisi dan menampung pengetahuan yang dijelaskan atau diberikan oleh para dosen. Bukan berarti kita tidak dapat membuat prediksi itu, lalu kita tidak dapat mengambil manfaatnya. Bisa saja dari ketidakpastian ini menjadi peluang untuk belajar, berinovasi, dan mencapai hasil yang lebih baik daripada mencoba memprediksi dan mengendalikan masa depan. Bab ini selain mengajarkan bagaimana kita menghadapi ketidakpastian, tapi juga mengajarkan untuk fokus pada proses daripada hasil, yang diambil dari analogi dengan penulis Epiles, yaitu tentang ceritanya yang melukis seekor kuda. Dia sudah hampir menyerah untuk meneruskan lukisannya, tetapi dia mencoba lagi dan mengambil spons dan melemparkannya ke lukisannya. Pada akhirnya, bekas yang tertinggal dengan tepat menggambarkan busa. Cerita ini kita dapat mengambil pelajaran dengan menerima serangkai kegagalan kecil sangat perlu dalam hidup agar kita dapat memperbaiki dan keberhasilan yang lebih baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.